Chapter 1. Desa di tepi hutan. Orang bodoh kedua membuka matanya dan menatap lumpur dan atap jerami di atas kepalanya. Selimut yang menutupi tubuhnya berwarna kuning tua dan berbau apek. Itu sudah sangat tua sehingga warna aslinya tidak bisa lagi dibedakan. Di sebelahnya terbaring saudara laki-laki keduanya, Han Zu, yang tampak tertidur lelap. Mendengkur sebentar-sebentar melayang saat dia tidur. 5 kaki dari tempat tidur adalah dinding tanah yang telah mengalami banyak retakan karena berlalunya waktu. Dari sisi lain dinding terdengar suara omelan ibunya dan sesekali helaan napas berat ayahnya yang sedang mengisap pipanya. Second Full perlahan menutup matanya, mencoba memaksa dirinya untuk tidur. Dia tahu bahwa jika dia tidak tidur sekarang, dia tidak akan bisa bangun pagi-pagi keesokan harinya. Jika dia bangun terlambat, dia tidak akan bisa pergi ke gunung bersama teman-teman baiknya untuk mengumpulkan kayu bakar. Nama asli Second Full adalah Han Li. Nama elegan ini tidak diberikan kepadanya oleh orang tuanya. Ketika dia lahir, orang tuanya telah menawarkan 2 potong roti jagung kepada tetua desa Zhang dengan imbalan memberi bayi Han Li nama kedua. Ketika Paman Zhang masih muda, dia bersekolah dengan anak-anak kaya di kota. Karena dia adalah satu-satunya di desa yang tahu cara membaca beberapa kata, lebih dari setengah anak-anak di desa diberi nama olehnya. Han Li disebut bodoh kedua oleh orang-orang di desa. Terlepas dari namanya, dia tidak terlihat bodoh atau bodoh. Sebaliknya, dia sebenarnya adalah orang terpandai di desa. Tapi seperti anak-anak lain, selain saat mereka di rumah, tidak ada yang memanggilnya dengan nama resminya, Han Li. Sebaliknya, mereka memanggilnya dengan nama hewan peliharaannya, bodoh kedua. Alasan mengapa dia dijuluki bodoh kedua adalah karena sudah ada seseorang yang bernama bodoh di desa. Jenis nama panggilan ini bukan apa-apa. Ada anak-anak di desa bernama Dogi dan Telur Bodoh. Nama-nama ini hampir tidak terdengar menyenangkan seperti orang bodoh kedua. Karena itu, Han Li merasa terhibur meskipun dia tidak terlalu menyukai nama panggilannya. Secara fisik, Han Li sangat biasa. Dia coklat dan cocok dengan deskripsi umum seorang anak yang lahir di komunitas pertanian. Jauh di lubuk hatinya, dia telah matang lebih cepat daripada orang lain pada usia yang sama. Sejak dia masih muda, dia mendambakan suatu hari nanti, dia akan dapat meninggalkan desa kecilnya dan menjelajahi tanah subur di dunia luar yang selalu dibicarakan oleh Paman Zhang. Han Li tidak pernah berani membicarakan mimpinya kepada orang lain di desa karena mereka akan sangat terkejut. Lagi pula, meninggalkan tempat ini adalah gagasan yang bahkan orang dewasa tidak dengan mudah memikirkannya, apalagi anak kecil. Anak-anak seusianya hanya tahu cara mengejar ayam dan anjing peliharaan. Mereka tidak pernah menerima gagasan aneh untuk meninggalkan desa. Keluarga Han Li memiliki total 7 anggota, termasuk 2 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Dia adalah anak tertua keempat di keluarganya dan berusia 10 tahun ini. Bersama-sama, mereka menjalani gaya hidup yang keras namun jujur. Sangat jarang mereka bisa makan daging dan ikan, tetapi seluruh keluarga puas hidup dengan sumber daya yang sedikit yang mereka miliki. Pada saat ini, Han Li melayang di antara keadaan tidur dan kesadaran. Saat dia perlahan tertidur, hanya satu pikiran yang ada di benaknya. Saat berada di pegunungan, dia harus memetik lebih banyak buah beri merah untuk adik perempuannya yang paling dia sayangi. Keesokan paginya, pada siang hari, Han Li melindungi dirinya dari terik matahari di atas kepala di bawah naungan tumpukan kayu di punggungnya. Di sekeliling dadanya ada sebuah kantong yang penuh dengan buah beri merah yang memantul di setiap langkahnya saat dia berjalan pulang. Dia tidak tahu bahwa pada saat ini, ada seorang tamu di rumahnya, seorang tamu yang akan mengubah nasibnya selamanya. Tamu ini sebenarnya adalah seseorang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan Han Li. Itu adalah paman ketiganya. Ada desas-desus bahwa paman ketiganya adalah penjaga toko sebuah restoran di kota terdekat. Menurut orang tuanya, paman ketiga adalah yang paling mampu dalam keluarga mereka. Setelah beberapa ratus tahun, keluarga Han akhirnya menghasilkan seseorang seperti paman ketiganya, sosok dengan status dan rasa hormat yang tak tertandingi dalam keluarga. Ketika Han Li masih muda,
dia hanya bertemu paman ketiganya beberapa kali. Kakak Hanli menjadi murid pandai besi di kota berkat pengenalan paman ketiga. Seringkali, paman ketiga ini bahkan akan memberikan makanan kepada orang tuanya untuk dibawa pulang dan dimakan. Karena dia telah menjaga keluarga Hanli dengan penuh pertimbangan, Hanli memiliki kesan yang sangat baik tentang dia. Meskipun orang tuanya tidak pernah mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa di dalam hati mereka sangat bersyukur. Kakak tertua Hanli adalah kebanggaan dan kegembiraan keluarga. Sebagai magang pandai besi, ia mampu membawa pulang 30 koin tembaga setiap bulan, dikurangi biaya hidup. Dan ketika dia akhirnya lulus dari masa magangnya, dia akan mendapatkan lebih banyak uang. Setiap kali orang tuanya berbicara tentang putra sulung mereka, semangat mereka akan melonjak dengan bangga. Meskipun Hanli masih muda, dia sangat iri. Pekerjaan terbaik yang bisa dia temukan adalah menjadi murid dari seorang ahli kerajinan dan mengandalkan kerajinan yang dia buat untuk mendapatkan uang. Jadi ketika Hanli melihat jubah satin baru dan wajah bulat milik paman ketiganya, Hanli sangat gembira. Sambil meletakkan kayu bakar di sudut luar rumah, dia pergi ke depan rumah untuk menyambut paman ketiganya. Paman ketiga, Hanli menyapamu. Setelah melakukannya, dia dengan patuh berdiri di samping dan mendengarkan paman ketiga mengobrol dengan orang tuanya. Paman ketiga berseri-seri pada Hanli saat dia membuka mulutnya, memuji keponakannya. Anak yang masuk akal. Setelah memuji Hanli, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke orang tua Hanli dan menjelaskan alasan kunjungannya. Meskipun Hanli tidak dapat sepenuhnya memahami kata-kata yang dikatakan paman ketiganya karena dia terlalu muda, dia masih secara kasar memahami apa yang dia katakan. Ternyata restoran paman ketiganya mendapat dukungan dari Sekte Tujuh Misteri. Sekte ini dibagi menjadi divisi dalam dan luar. Belum lama ini, paman ketiga telah secara resmi diakui sebagai murid luar. Itu berarti dia bisa membawa seorang anak berusia antara 7 dan 12 tahun untuk mengikuti ujian murid dalam. Setiap 5 tahun sekali, Sekte Tujuh Misteri secara resmi akan mengeluarkan undangan bagi anak-anak muda untuk mengikuti ujian menjadi murid batin. Tes akan secara resmi dimulai pada bulan berikutnya. Paman ketiga adalah pria yang cerdas dan cerdik yang tidak memiliki anak, jadi dia secara alami memikirkan Hanli yang memenuhi persyaratan usia. Saat Pastor Han yang biasanya jinak mendengar kata-kata Jianghu dan sekte, bersama dengan banyak frasa lain yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dia merasa sangat ragu. Membawa pipa rokoknya ke bibirnya dan mengisapnya, dia duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut paman ketiga, Sekte Tujuh Misteri dapat dianggap sebagai salah satu sekte terbaik dalam beberapa ratus mil. Jika seseorang menjadi murid batin, tidak hanya dia dapat berlatih seni bela diri secara gratis, dia juga akan menerima tunjangan bulanan dan kebutuhannya dipenuhi. Tidak hanya itu, mereka yang tidak lulus ujian murid dalam masih bisa masuk ke divisi luar sekte dan menjadi murid luar seperti paman ketiga. Mereka masih memiliki kesempatan untuk membantu Sekte Tujuh Misteri menangani urusan luarnya. Mendengar kemungkinan anaknya bisa menerima tunjangan bulanan dan bahkan menjadi sesukses paman ketiganya, ayah Hanli akhirnya memutuskan untuk memberikan persetujuannya. Setelah mendapatkan persetujuan dari ayah Hanli, paman ketiga merasakan kegembiraan di hatinya. Meninggalkan 2 koin perak, dia berkata bahwa dia akan kembali dalam sebulan untuk mengawal Hanli ke area pengujian. Selama periode waktu ini, ayah Hanli harus memastikan bahwa Hanli berpakaian dan diberi makan dengan baik untuk memperbaiki kondisi tubuhnya sehingga lebih mudah bagi Hanli untuk lulus ujian. Setelah memberikan instruksi ini, paman ketiga mengucapkan selamat tinggal pada Hanli dan ayahnya, menepuk kepala Hanli dan pergi ke kota. Sementara Hanli tidak sepenuhnya memahami kata-kata paman ketiga, dia bisa mengerti bahwa dia akan bisa mendapatkan uang di kota besar. Tampaknya mimpinya dari sebelumnya akan menjadi kenyataan, membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur selama beberapa malam pertama. Setelah 1 bulan berlalu, paman ketiga kembali ke desa, mengantar Hanli ke tempat pengujian. Sebelum dia pergi, ayah Hanli berulang kali menginstruksikan Hanli tentang cara berperilaku yang benar. Seseorang harus jujur, memiliki kapasitas untuk bertahan, dan menghindari konflik yang tidak perlu dengan orang lain. Sementara itu,
Ibu Hanli mendesaknya untuk menjaga kesehatannya dan makan serta tidur dengan baik. Hari itu akhirnya tiba dan paman ketiga datang untuk membawa Hanli pergi dengan kereta. Saat orang tuanya berangsur-angsur menghilang dari pandangannya, Hanli menggigit bibirnya untuk mencegah air matanya mengalir di matanya. Meskipun dia selalu lebih dewasa daripada anak-anak lain pada usia yang sama, dia masih seorang anak berusia 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah, jadi dia secara alami merasa tertekan. Sebuah kerinduan berkembang di dalam hatinya. Dia bertekad untuk buru-buru pulang setelah dia kaya raya, tidak pernah lepas dari orang tuanya. Hanli tidak akan pernah berpikir bahwa mulai saat ini, uang akan kehilangan arti apapun baginya. Dia tiba-tiba akan berjalan di jalan yang berbeda dari manusia biasa. Sebaliknya, dia akan berjalan di jalannya sendiri menuju budidaya abadi. Chapter 2. Desa Hijau. Rumah Hanli dikatakan sebagai kota kecil, tetapi sebenarnya itu hanyalah sebuah desa besar yang disebut Desa Sapi Hijau. Hanya mereka yang tinggal di wilayah pegunungan dan penduduk asli tanpa pengetahuan dunia luar yang disebut Desa Green Ox City. Satu-satunya alasan mengapa Hanli tahu tentang ini adalah karena dia telah diberitahu oleh Paman Zhang, yang telah bekerja sebagai penjaga gerbang selama lebih dari 10 tahun. Green Ox Village tidak terlalu besar. Itu hanya memiliki satu jalan utama, yang dikenal sebagai Jalan Sapi Hijau, yang membentang dari timur ke perbatasan barat desa. Juga hanya ada satu kedai di desa, yang terletak di perbatasan baratnya. Untuk pedagang keliling yang tidak ingin tidur di luar, kedai ini adalah satu-satunya pilihan. Hanya ada satu jalan untuk gerbong di bagian barat desa Sapi Hijau. Itu membentang dari gerbang desa dan Green Ox Tavern sampai ke Spring Fragrance Restaurant, satu-satunya tempat lain yang akan dikunjungi siapapun selain kedai. Spring Fragrance Restaurant tidak terlalu besar dan sebenarnya cukup kuno. Namun, tempat ini memiliki daya tarik tertentu yang menarik bagi banyak pelancong. Setiap hari pada siang hari, selalu ada kerumunan orang, membuat tempat itu terus-menerus dibanjiri. Seorang pria berjanggut dengan wajah bulat muncul dari kereta bersama dengan seorang anak laki-laki gemuk berkulit gelap yang tampak berusia sekitar 10 tahun. Mereka berdua berjalan ke restoran dengan angkuh. Semua pelanggan tetap tahu siapa pria ini. Dia adalah manajer restoran ini, Fatihan. Namun, bocah itu bukanlah seseorang yang mereka kenal. Penatua Han, anak laki-laki kecoklatan ini sangat mirip denganmu. Mungkinkah itu anak dari pelacur yang kamu habiskan malam ini? Seseorang bercanda. Saat lelucon itu diucapkan, seluruh restoran tertawa terbahak-bahak. Pah, ini adalah putra saudara kandungku, keponakanku sendiri, tentu saja dia akan terlihat sepertiku, kata Fatihan dengan bangga bukannya marah. Duo ini telah melakukan perjalanan selama 3 hari penuh tanpa istirahat sebelum tiba di desa. Mereka adalah Hanli dan paman ketiganya, yang dikenal sebagai Han Gemuk oleh penduduk desa. Fatihan menyapa beberapa pengunjung tetap sebelum membawa Hanli ke belakang restoran dan memasuki halaman terpencil. Xiaoli, kamu harus beristirahat di sini sebentar. Ketika saatnya tiba untuk ujian murid batin, saya akan menelepon Anda. Untuk saat ini, saya harus pergi untuk menghadiri beberapa pelanggan tetap. Fatihan menunjuk ke ruang samping di halaman dan dengan ramah memberi isyarat agar Hanli memasukinya. Setelah mengatakan itu, paman ketiga Hanli berbalik dan bergegas kembali ke dalam restoran untuk melayani pelanggannya. Saat dia mencapai pintu, dia tiba-tiba merasakan kegelisahan di hatinya dan mengingatkan Hanli, "Jangan lari, Anda mungkin tersesat di desa jika berkeliaran. Jadi sebaiknya kamu tidak meninggalkan halaman ini." Mendengar jawaban jujur Hanli, dia mengangguk lega dan berjalan keluar pintu. Setelah paman ketiganya meninggalkan halaman, Hanli tiba-tiba merasa lelah. Saat kepalanya mendarat di bantalnya, dia tertidur lelap dan mulai mendengkur, secara mengejutkan tanpa rasa takut pada anak normal yang tinggal sendirian di lingkungan yang tidak dikenalnya. Ketika malam tiba, seorang pelayan datang dengan membawa beberapa makanan. Meski bukan makanan mewah, tapi tetap enak. Setelah Hanli memakan makanannya,
Pelayan itu membersihkan sisa piring ketika paman ketiganya dengan santai masuk. Bagaimana itu? Apakah makanannya sesuai dengan selera Anda? Apa kau merindukan rumah? Ya, aku rindu rumah, Hanli menjawab dengan suara kekanak-kanakannya. Paman ketiga tampak puas dengan jawaban Hanli. Dia mulai berbicara dengannya tentang kehidupan sehari-harinya dan membual tentang banyak pengalamannya. Perlahan-lahan, Hanli menjadi kurang pemalu dan mulai tertawa dan berbicara dengan paman ketiganya. Dengan cara ini, 2 hari dengan cepat berlalu. Pada hari ketiga, setelah Hanli selesai makan malam, dia sedang menunggu cerita pamannya tentang Jiang Hu ketika sebuah kereta berhenti di depan pintu restoran. Kereta ini dicat dengan warna hitam mengkilat dan bahkan kudanya adalah kuda emas yang jarang terlihat. Namun yang paling menarik perhatian adalah pada rangka keretanya terdapat tulisan "Misteri" yang ditulis dengan huruf perak di tengah segitiga merah yang berhias spanduk hitam. Gambar di spanduk juga memancarkan udara yang tak terduga. Melihat spanduk ini, setiap ahli seni bela diri di daerah itu tahu bahwa kereta ini milik salah satu dari 2 penguasa lokal di daerah itu, Sekte 7 Misteri. Tampaknya seorang tamu terhormat telah tiba di Green Oaks Village. Sekte 7 Misteri sebelumnya dikenal sebagai 7 sekte tertinggi. 200 tahun yang lalu, sekte ini didirikan oleh seorang master bela diri yang sangat terkenal bernama Sovereign of the Seven Supreme. Setelah sekali menyapu dan mendominasi provinsi Jing dan provinsi Su di dekatnya selama beberapa dekade, penguasa 7 tertinggi sangat terkenal. Tetapi setelah dia menderita penyakit, kekuatan dari Sekte 7 Misteri menerima pukulan telak dan pengaruhnya turun drastis. Pada akhirnya, Sekte 7 Misteri dipaksa keluar dari kota utama provinsi Jing dengan upaya gabungan dari sekte saingannya. 100 tahun yang lalu, sekte itu terpaksa pindah ke daerah yang sangat terpencil yang disebut Gunung Pelangi Surgawi. Sejak saat itu, mereka membangun kembali akar mereka di wilayah kelas 3 itu dan menjadi pembangkit tenaga listrik lokal. Secara lokal, satu-satunya kekuatan lain yang dapat menyaingi Sekte 7 Misteri adalah geng serigala liar. Geng serigala liar awalnya adalah geng bandit berkuda dari provinsi Jing yang tidak ragu untuk membakar, membunuh, menjarah, dan menjarah. Setelah beberapa saat, pasukan yang dikirim oleh Istana Kekaisaran mengepung dan dengan keras menekan para bandit. Beberapa bandit menerima amnesti yang diberikan kepada mereka oleh pengadilan kekaisaran sementara bandit yang tersisa mengubah diri mereka menjadi geng serigala liar. Geng serigala liar sangat kejam dan haus darah, mempertahankan karakteristik mereka sebelumnya yang tidak memiliki keraguan untuk melakukan kekejaman. Jadi, setiap kali mereka bentrok, Sekte 7 Misteri selalu dirugikan. Meskipun geng serigala liar menguasai lebih banyak desa daripada Sekte 7 Misteri, geng itu tidak tahu bagaimana mengelola desa secara efektif untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan pendapatan. Sebagai perbandingan, kekayaan desa-desa yang dikendalikan oleh Sekte 7 Misteri jauh melampaui desa-desa di bawah kendali geng serigala liar. Cemburu akan kemakmuran Sekte 7 Misteri, geng serigala liar membuat rencana untuk mengambil alih wilayah sekte, yang mengakibatkan konflik berkepanjangan antara 2 kekuatan besar. Konflik tersebut membuat pemimpin sekte dari Sekte 7 Misteri sakit kepala yang tak ada habisnya. Karena geng serigala liar, Sekte 7 Misteri telah menerima semakin banyak murid dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kereta berhenti, seorang pria kurus berusia 40 tahun melompat turun. Gerakannya sangat gesit, menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli yang kuat. Dia tampaknya sangat akrab dengan restoran Fatihan dan berjalan dengan angkuh menuju kamar tempat Hanli tinggal. Setelah melihat pria berusia 40 tahun itu, Fatihan segera menyapanya dengan hormat. "Pelindung Wang, mengapa orang terhormat seperti Anda secara pribadi melakukan perjalanan?" Pelindung Wang dengan dingin mendengus. "Jalanan di sini tidak tenang akhir-akhir ini. Karena itu, ada kebutuhan untuk memperkuat pertahanan. Jadi, para tetua memerintahkan agar saya secara pribadi datang. Jangan bicara sampah lagi. Apakah ini anak yang ingin kamu nominasikan?" Ya, ini keponakan saya. Saya harap pelindung Wang akan menjaganya." Melihat ekspresi tidak sabar di wajah pelindung Wang,
paman ketiga segera mengambil kantong yang tampak berat dan diam-diam menyerahkannya kepada pelindung Wang. Setelah dia menilai berat kantong itu, sikap tidak sabar pelindung Wang tampak santai. Han gemuk, kamu benar-benar tahu bagaimana bersikap? Dalam perjalanan kembali, saya akan memastikan bahwa semua kebutuhan keponakan Anda terpenuhi dengan baik. Bagaimanapun, ini sudah sangat larut sekarang. Sebaiknya kita bergegas dalam perjalanan. Chapter 3. 7 Sekte Misteri. Bau di dalam gerbong itu tidak menyenangkan, tetapi ini tidak mengejutkan. Kapasitas optimal untuk kereta ini hanya 10 orang, tetapi saat ini ada sekitar 30 anak kecil yang terjepit di kereta. Bahkan jika anak-anak kecil memiliki tubuh yang lebih kecil daripada orang dewasa, ruang di dalam kereta sangat sempit. Han Li yang pandai telah memilih tempat duduk di dekat sisi ketika dia pertama kali memasuki kereta dan sekarang diam-diam mengamati anak-anak lain. Anak-anak yang telah mendaftar atau dinominasikan untuk mengikuti tes di Sekte 7 Misteri dapat dipisahkan menjadi 3 kelompok berbeda berdasarkan pakaian dan sikap mereka. Pada kelompok pertama, ada seorang pemuda mengenakan pakaian sutra duduk di tengah kereta, dikelilingi oleh sebagian besar anak-anak. Nama pemuda ini adalah Wu Yan. Dia berusia 13 tahun, salah satu anak tertua yang duduk di dalam kereta. Biasanya, dia bahkan tidak akan berada di sini karena usianya sudah melebihi batas usia, tetapi salah satu sepupu perempuannya yang lebih tua menikah dengan seseorang yang memiliki otoritas di dalam Sekte 7 Misteri. Oleh karena itu, usia Wu Yan sengaja diabaikan dan dia diizinkan untuk mengikuti seleksi. Keluarga Wu Yan menjalankan dojo seni bela diri, jadi dia memiliki akses ke banyak kekayaan. Sejak usia muda, ia telah berlatih seni bela diri eksternal. Meskipun bakatnya tidak bisa dianggap luar biasa, ketika menghadapi tipe Han Li, anak-anak yang belum pernah berlatih seni bela diri sebelumnya, itu lebih dari cukup bagi Wu Yan untuk menginjak-injak mereka. Sangat jelas bahwa anak-anak seperti Wu Yan, yang berasal dari keluarga kaya yang kuat dan sebelumnya telah berlatih seni bela diri, dapat dianggap sebagai elit dalam kelompok anak-anak di dalam kereta. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Beberapa berasal dari keluarga pemilik toko, beberapa berasal dari keluarga pekerja atau keluarga pengrajin, del. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan khusus, mereka dibesarkan di kota. Jadi, sejak usia dini, mereka telah belajar dari para tetua keluarga mereka tentang cara mengamati orang dan mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka. Karena itu, orang-orang ini mengepung Wu Yan dan berulang kali memanggil Tuan Muda Wu dan Kakak Wu untuk menjilat. Wu Yan sepertinya sudah terbiasa dimanjakan. Kelompok ketiga adalah orang-orang seperti Han Li. Kelompok ini berasal dari desa terpencil dan miskin. Mereka biasanya puas dengan apa yang mereka miliki, miskin, dan telah mengalami kehidupan yang sulit dan perselisihan. Hanya 5 hingga 6 orang yang termasuk dalam kelompok ketiga ini menciptakan minoritas di dalam gerbong. Mereka biasanya menyendiri dan memiliki sikap yang pendiam, bahkan tidak berani berbicara atau tertawa keras. Mereka adalah perubahan yang menyegarkan jika dibandingkan dengan anak-anak yang berisik itu. Setelah kereta kuda keluar dari Green Oaks Town, ia melaju ke barat dan membuat beberapa jalan memutar untuk mengunjungi lokasi lain dan mengumpulkan lebih banyak anak. Pada hari kelima, mereka berhasil tiba di Gunung Pelangi Surgawi, rumah dari Sekte 7 Misteri, menjelang matahari terbenam. Hal pertama yang dilihat anak-anak setelah keluar dari kereta adalah matahari terbenam yang indah dan menawan. Hanya ketika pelindung Wang mulai mengumpulkan anak-anak, mereka terbangun dari linglung dan terus maju. Celestial Rainbow Mountain pada awalnya adalah Setting Wind Mountain. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, angin 5 warna bertiup melewati lokasi ini, langsung mengubah gunung. Setelah tempat ini ditemukan oleh manusia, mereka menyadari betapa indahnya matahari terbenam di balik awan merah muda yang merona. Terinspirasi oleh gambar megah, manusia memutuskan untuk menamai tempat ini Gunung Pelangi Surgawi.
Gunung Pelangi Surgawi adalah gunung terbesar kedua di Provinsi Jing setelah Gunung Baimang. Itu sangat luas, mencakup radius 10 li. Gunung Pelangi Surgawi sebenarnya adalah pegunungan yang terdiri dari 10 puncak gunung, masing-masing sangat berbahaya, dan di bawah kendali berbagai divisi dari 7 sekte misteri. Puncak gunung utama dari Celestial Rainbow Mountain diberi nama Setting Sun Summit itu berbahaya dan tidak bisa dibandingkan. Tidak hanya sangat curam, hanya ada satu jalur antara puncak dan dasar gunung. Setelah 7 misteri sekte membangun kembali akar mereka di daerah ini, mereka mendirikan total 13 pos pemeriksaan di jalan mendaki gunung. Beberapa dari pos pemeriksaan ini disembunyikan sementara yang lain berada di tempat terbuka. Saat Han Li mengikuti pengawal di depan kelompok itu, dia mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, para pengawal berhenti ketika gelombang suara ramah dan bersahabat terdengar. "Adik Wang, mengapa kamu datang sangat terlambat? Kau terlambat 2 hari. Kepala Divisi Yue, kami tertunda oleh perjalanan ke sini. Maaf telah membuatmu khawatir." Berdiri di depan semua anak, pelindung Wang menjawab dengan hormat sambil membungkuk kepada seorang lelaki tua berwajah merah. Fasad buritan protektor Wang langsung digantikan oleh tampilan menjilat. "Anak-anak angkatan mana ini? Ini adalah nomor batch 17. Kepala Divisi Yue ini dengan angkuh melihat ke arah Han Li dan anak-anak lainnya. "Kirim mereka ke halaman, biarkan mereka beristirahat malam ini. Besok pagi, kami akan memulai proses seleksi. Kirim mereka yang gagal atau melanggar aturan kembali ke gunung." Dimengerti, Kepala Divisi Yue. Berjalan di atas tangga batu gunung, anak-anak sangat bersemangat, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Meskipun usia mereka masih muda, anak-anak entah bagaimana tahu bahwa tempat ini akan menentukan nasib mereka. Pelindung Wang memimpin dan menyapa beberapa sosok dalam perjalanan ke tempat tidur anak-anak. Dapat dilihat bahwa dia akrab dengan banyak orang dan cukup populer di wilayah tersebut. Mayoritas orang yang mereka temui dalam perjalanan semuanya mengenakan pakaian hijau dan dilengkapi dengan pisau atau pedang. Bahkan mereka yang muncul dengan tangan kosong mengenakan kantong berisi barang-barang misterius di pinggang mereka. Dari sikap dan perilaku mereka, orang dapat mengatakan bahwa semua orang ini agak mahir dalam seni bela diri. Han Li dan anak-anak lainnya dibawa ke puncak gunung yang tampaknya lebih rendah dibandingkan dengan puncak gunung lainnya. Di puncak, ada sebuah rumah yang terbuat dari lumpur, dibangun untuk anak-anak untuk tidur di malam hari. Saat ia tidur, Han Li bermimpi bahwa ia mengenakan sutra, memiliki pedang emas di tangannya, dan memiliki seni bela diri yang tiada taranya, mengalahkan putra pandai besi desa yang sebelumnya bukan tandingannya. Kemudian dia terbangun di pagi kedua, masih mengingat mimpinya. Pelindung Wang tidak membiarkan anak-anak menikmati sarapan. Sebaliknya, ia membawa semua anak-anak menuruni gunung ke lereng curam yang berisi banyak rebung. Di sana, Kepala Divisi Yue dan beberapa pemuda lain yang tidak dikenali Han Li sudah menunggu mereka. Chapter 4. Tebing Pemurnian Tulang. Di depan anak-anak, Kepala Divisi Yue berteriak, "Semuanya, dengarkan baik-baik. Di dalam hutan bambu, ada jalan kecil di mana Anda akan melanjutkan ke depan di mana Anda akhirnya akan mencapai tebing pemurnian tulang dari Sekte 7 Misteri. Area jalan pertama adalah hutan bambu. Daerah kedua akan menjadi daerah lereng berbatu. Area terakhir akan menjadi tebing. Hanya mereka yang berhasil mendaki tebing pemurnian tulang pada siang hari yang akan menjadi murid dari Sekte 7 Misteri kami. Jika Anda selesai setelah tengah hari, meskipun Anda tidak akan menjadi murid batin, Anda masih bisa menjadi murid tidak resmi selama kinerja Anda menunjukkan kehebatan yang luar biasa." Han Li secara alami tidak mengerti apa artinya menjadi murid tidak resmi. Dia hanya tahu bahwa yang harus dia lakukan hanyalah memanjat tebing. Sambil mengarahkan pandangannya ke depan pada lereng yang tidak rata dan curam, dia melihat banyak rebung panjang tergeletak di permukaan tebing. Melihat ini, sepertinya rintangan pertama seharusnya cukup mudah. Mempelajari anak-anak lain, Han Li tidak mau kalah dengan anak-anak seusianya. Suasana dengan cepat menjadi tegang untuk anak-anak lain juga.
Kepala Divisi Yue melirik matahari terbit dan berkata, "Oke, sudah hampir waktunya, bersiaplah untuk berangkat. Jangan takut, seniormu akan melindungimu dari belakang jika ada bahaya." Han Li menoleh dan melirik pemuda yang tidak bisa dikenali itu. Orang-orang ini adalah murid senior, jadi mereka seharusnya berasal dari angkatan sebelumnya. Han Li tidak bisa tidak berpikir, betapa mengesankan, jika saya berhasil bergabung dengan mereka. Bisakah saya mengenakan jubah yang sama dari murid batin? Saat dia membabi buta merenungkan, Han Li menemukan bahwa anak-anak lain sudah bergegas ke hutan bambu. Melihat dia tertinggal, Han Li dengan cepat mulai bergerak maju. Begitu 30 anak bergegas masuk, mereka berhenti bergerak sebagai kelompok dan tersebar di dalam hutan bambu yang luas. Di belakang Han Li adalah seorang murid senior kurus dengan ekspresi dingin di wajahnya. Diam-diam mengikuti Han Li. Han Li agak takut, tetapi dia tidak berani memulai percakapan dan membuang waktu. Sedikit terintimidasi, dia menurunkan tubuhnya dan mulai melangkah di lereng yang curam. Hamparan hutan bambu ini tampak biasa di luar, tetapi setelah Han Li berjalan agak jauh, dia menemukan bahwa perlahan-lahan menjadi semakin sulit untuk bergerak maju. Langkah kakinya menjadi lebih berat, dan secara bertahap, Han Li mulai menggunakan satu tangan untuk menarik rebung, menggunakan momentum bambu yang melompat kembali ke posisi semula untuk mendorongnya ke depan. Han Li bertahan dengan cara ini untuk beberapa waktu. Pada titik tertentu, dia menjadi sangat lelah. Jadi dia tidak punya pilihan selain mencari tempat kosong untuk duduk dan beristirahat. Napasnya meninggalkannya dalam semburan udara yang berat. Setelah mengambil napas, Han Li mengalihkan pandangannya dan melihat senior kurus di belakangnya. Meskipun tanahnya sangat curam, murid senior ini berdiri dengan acuh tak acuh di tanah seolah-olah ini bukan apa-apa baginya. Tubuhnya benar-benar bersih dari kotoran, berdiri tegak seperti rebung di dekatnya, sementara dia diam-diam menatap Han Li di kejauhan. Melihat tatapan dingin senior ini, Han Li merasakan ketakutan di hatinya dan dengan cepat menoleh ke belakang. Dia juga mendengar suara napas berat di depan dan menyimpulkan bahwa salah satu anak yang lebih cepat juga memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat. Setelah istirahat sejenak, Han Li dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Kemiringannya sangat curam, dan cadangan energi Han Li semakin mengecil. Dia memutuskan untuk berbaring rata di tanah dan mencakar jalan ke depan alih-alih berjalan di atas kakinya, sedemikian rupa sehingga jika dia menghabiskan energinya, dia tidak akan jatuh tertelungkup. Untungnya, pakaiannya terbuat dari bahan yang kuat. Jika tidak, anggota badan dan lututnya mungkin rusak karena diseret melintasi tanah berbatu. Saat dia hampir mencapai ujung hutan bambu, Han Li merasa sangat sulit untuk menyelesaikan beberapa langkah terakhir. Hal ini karena semakin banyak batu dan bebatuan di tanah, jumlah rebung semakin berkurang. Han Li akhirnya mencapai titik di mana tidak ada lagi rebung yang bisa dia gunakan untuk menopang. Han Li perlahan bergerak sedikit demi sedikit melewati jalan terakhir ini dan mengatasi rintangan pertama. Saat dia berjalan keluar dari hutan bambu, dia hanya bisa melihat hamparan tanah yang luas. Di depannya ada gunung berbatu yang sangat besar. Di atas gunung raksasa ada beberapa anak kurus, perlahan memanjat tebing batu bersama dengan beberapa murid senior yang mengawasi mereka dengan cermat. Han Li tidak berani ragu lagi dan bergegas menuju ke depan gunung berbatu yang besar. Gunung ini terdiri dari lapisan dan lapisan batuan sedimen yang bertumpuk satu sama lain dan tampak sangat terkikis. Di beberapa tempat, tanah runtuh saat disentuh. Tentu saja, ada juga pecahan batu yang kokoh, tetapi menemukannya sangat berbahaya karena akan menyebabkan cedera. Han Li hanya berlatih seni bela diri yang paling dasar dan karena itu, tangannya sudah penuh dengan luka setelah perjalanannya melalui hutan bambu. Pada saat yang sama, pakaiannya robek dan compang camping di sekitar lututnya, dan daging serta otot yang disembunyikan oleh pakaiannya juga tergores dan terluka. Meskipun luka di lututnya kecil, Han Li menggertakkan giginya setiap kali terkena batu bergerigi, rasa sakitnya hampir lebih dari yang bisa dia tanggung. Beberapa anak yang memimpin sudah naik paling jauh. Melihat yang lain di depannya, Han Li menolak untuk menyerah. Saat pikiran untuk menyerah terlintas di benaknya, bayangan paman ketiga dan keluarganya akan muncul, memberinya motivasi untuk melanjutkan.
Dengan kenangan dari orang-orang yang dicintainya yang mendesaknya untuk melanjutkan, Han Li tanpa henti melangkah maju. Sebelum Han Li berangkat ke ujian murid dalam, ayah Han Li dan paman ketiga mengingatkan Han Li bahwa ujiannya akan sangat berat. Jika dia tidak bertahan sampai akhir, Han Li tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Tujuh Misteri. Pada saat ini, Han Li tidak lagi peduli untuk bergabung dengan sekte tersebut. Sebaliknya, satu-satunya sumber motivasi yang mendorongnya maju adalah keengganan untuk menyerah dan urgensi untuk mengejar yang lain yang memimpin. Han Li mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa Wu Yan saat ini memimpin. Wu Yan lebih tua dari Han Li dan bahkan berlatih seni bela diri. Tidak mengherankan, dia memiliki tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Sekali lagi, Han Li mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat bahwa dia telah melampaui beberapa anak. Banyak di antaranya masih bergegas ke depan. Mengisap napas dalam-dalam, Han Li meningkatkan kecepatan pendakiannya. Meskipun menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dia masih belum memperpendek jarak antara dia dan mereka yang memimpin. Saat matahari yang pantang menyerah naik ke tengah langit, tubuh Han Li semakin berat, membuatnya semakin sulit untuk mencapai puncak. Sementara itu, Wu Yan telah mencapai puncak gunung besar itu. Di dekat puncak gunung setinggi 100 meter adalah tebing pemurnian tulang yang sangat curam. Lebih dari 10 tali, masing-masing dengan simpul seukuran kepalan tangan, digantung di puncak tebing. Wu Yan memilih satu dan mulai memanjat tebing. Han Li menatap Wu Yan, yang memimpin, dan merasa pasrah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar mereka yang ada di depan dalam waktu singkat yang tersisa sampai tengah hari. Gagasan gagal dengan cepat terhapus oleh rasa sakit yang tiba-tiba muncul dari luka-lukanya. Gelombang rasa sakit yang berapi-api melemahkan kekuatan dari anggota tubuhnya. Merasa tubuhnya jatuh ke bawah, Han Li dengan panik menggenggam batu dengan satu tangan. Jantungnya berdetak tidak menentu saat dia dengan cepat menempelkan tubuhnya ke sisi gunung, tidak berani membuat gerakan tiba-tiba. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, menggunakan tangannya untuk menguji kekuatan lempengan batu. Hanya setelah dia memutuskan bahwa itu diamankan di tempatnya, dia berhasil melepaskan kekhawatirannya. Melihat ke bawah, Han Li melihat bahwa senior kurus itu dalam posisi setengah jongkok dengan tangan terentang, bersiap untuk menangkap Han Li jika dia jatuh. Namun, melihat Han Li aman, senior itu menarik tangannya. Han Li merasa lega di hatinya. Jika dia benar-benar jatuh dari tebing, semua usahanya akan sia-sia. Setelah beberapa saat, dia perlahan beringsut ke depan dan merangkak menuju tali yang tersisa yang tergantung di tebing pemurnian tulang. Akhirnya, dia tiba di dasar tali. Matahari hampir mencapai pusat langit, menunjukkan bahwa hanya ada 1 jam sebelum batas waktu habis. Pada saat ini, Wu Yan sudah naik tebing dan dia menoleh untuk menatap anak-anak yang tersisa. Tepat saat Han Li memanjat tali, tatapannya secara kebetulan bertemu dengan Wu Yan, hanya untuk melihatnya mengacungkan jempol ke bawah kepada pesaing yang lebih lambat. Setelah tertawa gila, Wu Yan melanjutkan. Dengan kemarahan meningkat di hatinya, Han Li meraih tali dan mulai memanjat. Namun, Han Li sudah lama menghabiskan semua energinya. Saat ini, memegang tali dengan erat pun menjadi tantangan tersendiri baginya, apalagi memanjat tali. Ajaibnya, Han Li memanjat ke simpul pertama di talinya. Duduk di atasnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi kapas, tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Dia menoleh dan melihat semua anak di belakangnya. Beberapa dari mereka sudah menyerah, duduk di gunung batu dan terengah-engah. Seperti Han Li, mereka telah menghabiskan semua kekuatan mereka dan berada di ambang kehancuran. Han Li hanya bisa tersenyum pahit, dia sangat meremehkan tes ini. Untungnya, dia bukan di antara anak-anak terakhir. Setelah melihat tatapan dingin para murid senior, dia memutuskan untuk melanjutkan. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tes sebelum tengah hari, menyelesaikan lebih akhir lebih baik daripada tergantung lemas di tali. Han Li mengulurkan kedua tangannya yang kaku dan menggunakan kekuatan yang diperolehnya selama istirahat untuk memanjat tali secara perlahan. Tetapi pada saat ini, tangan Han Li berhenti merespons wasiatnya.
dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan cengkeraman pada tali. Han Li berhenti di sana dan berlama-lama sejenak sebelum dengan enggan memutuskan untuk tetap di sana duduk di simpul. Chapter 5. Dr. Mo. Setelah beberapa saat, Han Li merasakan sensasi mengencang di pinggangnya saat tubuhnya menjadi ringan. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke atas. Memutar kepalanya, Han Li melihat senior kurus membantunya naik tebing. Dengan satu tangan melingkari pinggang Han Li, murid senior itu memanjat tebing dengan kaki yang gesit. Han Li tidak bisa tidak memperhatikan bahwa matahari telah mencapai pusat langit. Saat itu tengah hari. Jadi aku gagal dalam ujian. Han Li merasakan depresi di hatinya. Rasanya tidak adil. Meskipun dia telah mati-matian mendorong ke depan, hampir sampai mengabaikan hidupnya, mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak lain? Dalam sekejap, tebing pemurnian tulang muncul di hadapannya. Ada 6 anak lain yang sedang beristirahat di atas tebing. Dari 6, hanya Wu Yan yang memiliki kekuatan untuk berbicara dengan seorang pria tua paruh baya yang mengenakan pakaian biru tua. Kepala divisi Yue serta pelindung Wang juga berdiri di dekatnya. Mereka sedang menunggu murid senior untuk mengawal anak-anak lainnya ke tebing pemurnian tulang. Setelah semua anak dikawal ke atas tebing, kepala divisi Yue melangkah maju dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia mulai berbicara kepada anak-anak. Kali ini, hanya 7 dari kalian yang lulus. Dari grup ini, 6 akan memasuki divisi Baiduan saya dan secara resmi menjadi murid batin sekte kami. Kepala divisi Yue berbicara perlahan pada kerumunan anak-anak. Adapun Wu Yan, murid pertama yang mencapai puncak tebing pemurnian tulang, dia tampil luar biasa dan, dengan demikian, akan langsung dikirim ke divisi 7 tertinggi untuk mempelajari keterampilan rahasia dan seni bela diri sekte tersebut. Setelah berbicara, Kepala divisi Yue melirik pria tua yang mengenakan pakaian biru tua. Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dengan satu tangan sambil mengangguk puas pada kepala divisi Yue. Adapun yang lain, kepala divisi Yue merenungkan hasil dari anak-anak yang tersisa sejenak sebelum menggosok dagunya dan berkata dengan lembut. Zhang Tai dan Han Li, meskipun keduanya tidak lulus ujian, mereka tetap tampil mengagumkan. Tekad mereka akan memungkinkan mereka untuk mengatasi rasa sakit berlatih seni bela diri. Kalian berdua akan menjadi murid tidak resmi yang ditugaskan ke instruktur sekte kami selama setengah tahun ke depan. Setelah setengah tahun, Anda akan diuji lagi. Jika kamu lulus, kamu akan bisa menjadi murid dalam. Tetapi jika kamu gagal, kamu akan dikirim untuk bergabung dengan murid luar, membantu sekte menangani urusan luarnya. Han Li mencuri pandang pada orang bernama Zhang Tai. Seperti Han Li, Zhang Tai telah mulai memanjat tali tetapi gagal mencapai puncak tebing pemurnian tulang sebelum tengah hari. Pelindung Wang, berikan anak-anak lainnya beberapa koin perak dan kirim mereka kembali ke rumah mereka, kata kepala divisi Yue sambil menatap dingin pada anak-anak yang gagal dalam ujian. Dipahami, pelindung Wang mematuhi perintah itu dan dia memimpin anak-anak lainnya kembali ke tebing. Zhang Jun, Wu Mingrui, kalian berdua akan membantuku mengirim sisa anak-anak ini ke wakil kepala divisi dan instruktur Li. 2 murid senior melangkah maju dan memisahkan Han Li dan yang lainnya menjadi 2 kelompok sebelum memimpin mereka menuruni tebing. Salah satu murid senior adalah senior kurus yang selalu berada di belakang Han Li. Saat mereka menuruni tebing, Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wu Yan dan menemukan bahwa dia masih mengobrol dengan lelaki tua berjubah biru tua, tampaknya tanpa niat untuk bergerak dari tempat itu. Dia berbeda dari kalian semua. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi murid inti. Hanya murid inti yang dikirim ke 7 divisi tertinggi untuk berlatih seni rahasia sekte. Begitu dia menyelesaikan pelatihannya, setidaknya, dia akan memiliki pangkat pelindung. Suara itu milik wajah panjang dan kurus. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Han Li? Dari nada suaranya, Han Li bisa mendengar tanda-tanda kecemburuan yang bercampur dengan kecemburuan. Bukankah Wu Yan hanya menarik tali dan bergantung pada koneksi keluarganya?
Jika bukan karena sepupunya yang lebih tua menikah dengan pemimpin sekte Ma, bagaimana dia bisa dipilih sebagai murid inti dengan keterampilan yang sangat sedikit? Dia sudah melampaui batas usia tetapi dia masih dikirim ke divisi 7 tertinggi, kata senior itu dengan nada dingin yang sebanding dengan angin dingin di hari musim dingin. Zhang Jun, apakah kamu sudah gila? Beraninya kau bergosip tentang keputusan pemimpin sekte? Jika berita ini menyebar, kita berdua bisa menderita hukuman kejam dan berakhir dalam kesulitan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Jun, senior lainnya dengan wajah panjang dan kurus merasakan kejutan di hatinya dan dengan cepat memeriksa sekelilingnya untuk memastikan tidak ada yang mendengar Zhang Jun. Hanya setelah mengetahui bahwa tidak ada murid lain, dia menghela nafas lega. Senior dengan wajah dingin mendengus seolah-olah dia menyimpan kebencian di dalam hatinya. Tetapi setelah peringatan Wu Mingrui, dia berhenti berbicara. Baru kemudian Han Li mengerti bahwa senior dengan wajah dingin itu adalah Zhang Jun. Mendengarkan percakapan mereka, Han Li secara kasar dapat memahami apa yang mereka bicarakan. Wu Yan memasuki divisi 7 tertinggi, bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena dia mendapat dukungan dari pemimpin sekte. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan gunung, kedua senior ini memikirkan urusan internal sekte, yang membuat mereka sedih. Kurang mood untuk berbicara, mereka diam-diam memimpin anak-anak ke depan. Anak-anak lainnya juga tidak berani berbicara secara tiba-tiba. Mungkin mereka memikirkan perbedaan antara sekte 7 misteri dan kampung halaman mereka. Saat mereka melewati kawasan hutan, seorang pria berusia 60 tahun muncul dari hutan. Dia tinggi dan kurus dengan semburat kuning pada kulitnya dan kepala penuh dengan rambut putih. Saat dia mendekati mereka, dia terbatuk di setiap langkah, menyebabkan banyak dari mereka khawatir bahwa dia sangat menderita dan bisa pingsan kapan saja. Para murid senior, setelah melihat orang tua ini, tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Sebaliknya, mereka dengan hormat menyapa lelaki tua itu dengan busur. Dr. Mo, murid ini menyapa Anda. Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan untuk ditangani oleh murid ini? Zhang Jun, tidak seperti sikapnya yang sebelumnya dingin, sekarang memiliki ekspresi penuh rasa hormat. Bagi Zhang Jun, pria tua di depannya ini lebih pantas dihormati daripada kepala divisi dan bahkan pemimpin sekte. Oh, apakah ini kumpulan murid terbaru? Orang tua itu terus batuk dan bertanya dengan suara serak. Ya. Di antara 8 dari mereka, 6 adalah murid batin resmi dan 2 adalah murid tidak resmi, jawab Zhang Jun. Kebetulan, saat ini saya membutuhkan beberapa tenaga kerja, khususnya magang alkimia dan pengumpul ramuan. Biarkan keduanya mengikuti saya sebagai gantinya. Dr. Mo secara acak mengangkat jarinya dan menunjuk, seperti keberuntungan, ke arah Han Li dan Zhang Tai, 2 murid tidak resmi. Murid ini akan menuruti kata-katamu. Kedua murid tidak resmi ini benar-benar menarik perhatian Dr. Mo yang terhormat. Karma mereka pasti luar biasa. Kalian berdua, mengapa Anda masih berdiri di sana? Cepat dan datang untuk memberi hormat kepada Dr. Mo. Jika Anda dapat mempelajari 1 atau 2 hal tentang seni penyembuhan dari tetua yang terhormat ini, Anda akan sangat beruntung. Kedua senior tidak memiliki jejak keraguan atau keberatan di wajah mereka. Senior dengan wajah panjang dan kurus, Wu Mingrui, menyanjung Dr. Mo untuk menjilatnya. Han Li dan Zhang Tai, setelah melihat 2 murid senior yang tiba-tiba berubah hati, tidak keberatan. Mereka hanya bisa menerima dalam diam dan mengikuti lelaki tua itu ke dalam hutan. Dr. Mo memimpin mereka berdua menyusuri jalan kecil yang berkelok-kelok melewati hutan. Jalan itu berbelok ke timur dan barat sebelum tiba-tiba berhenti di depan pintu masuk yang menuju ke lembah hijau yang indah. Di sisi kiri lembah adalah halaman yang digunakan untuk bertani tanaman obat yang mengeluarkan bau harum ke udara. Setelah mereka memasuki halaman, Han Li melihat banyak tumbuhan yang tidak dikenalnya. Di sisi kanan lembah terdapat deretan rumah-rumah dalam berbagai ukuran. Melihat ke 4 arah, Han Li tidak melihat jalan keluar selain pintu gerbang tempat mereka masuk. Lembah ini disebut Lembah Tangan Dewa. Murid lain tidak akan berani memasuki lembah ini kecuali mereka menderita luka-luka. Lelaki tua itu berdiri di tengah barisan rumah dan menunjuk ke sebuah rumah yang lebih kecil. Untuk saat ini akan menjadi rumahmu.
Istirahat dan isi kembali energi Anda. Ketika malam tiba, cari saya di rumah saya sehingga saya dapat memberitahu Anda tentang beberapa hal. Kalian berdua bisa memanggilku Old Mo. Orang tua itu mendengus dan berpikir sejenak sebelum berkata. Dr. Mo juga bisa diterima. Setelah berbicara, Dr. Mo mengabaikan mereka berdua dan perlahan berjalan menuju rumah yang tampak mengesankan, terbatuk di setiap langkah. Benar-benar kelelahan, Han Li tidak repot-repot memeriksa Zhang Tai sebelum memasuki rumah dan memilih tempat tidur untuk tidur. Dia puas, karena, pada saat ini, dia setengah jalan untuk menjadi murid batin dari 7 sekte misteri. Chapter 6. Formula orakular tanpa nama. Bangun, bangun. Suara yang nyaris tak terdengar datang dari atas Han Li, membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Begitu dia membuka matanya, wajah besar muncul di depannya. Dalam keterkejutan, Han Li mendorong dirinya ke belakang. Baru pada saat itulah dia dapat melihat bahwa pemilik wajah yang membuatnya ketakutan setengah mati adalah anak laki-laki bernama Zhang Tai. Cepat dan ayo makan sesuatu. Setelah Anda selesai, kita perlu melihat Old Mo. Zhang Tai memberikan beberapa roti putih mengepul ke Han Li. Di mana kamu menemukan makanan ini? Han Li menatap kosong sejenak sebelum menerima roti. Di dapur dekat lembah, saya melihat banyak orang sedang makan, jadi saya juga mengambil 1 porsi. Setelah saya selesai, saya menyadari bahwa Anda belum makan, jadi saya mengambil 2 roti untuk Anda. Zhang Tai tersenyum tulus pada Han Li. Terima kasih banyak, Saudara Zhang. Han Li agak tersentuh. Melihat Zhang Tai terlihat sedikit lebih tua dari dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata Saudara Zhang. Tidak masalah. Aku terlalu terbiasa bekerja. Jika saya menganggur bahkan untuk sesaat, saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Saya tidak punya apa-apa selain kekuatan. Zhang Tai tampak agak malu saat dia mulai tergagap. Han Li belum sarapan atau makan siang dan agak kelaparan. Hanya dalam beberapa gigitan, dia melahap 1 roti. Dengan sedikit usaha lagi, kedua roti besar itu benar-benar menghilang ke dalam perutnya. Sudah larut, kita harus pergi menemui Old Mo. Han Li bersendawa beberapa kali dan melihat keluar jendela ke arah matahari terbenam. Setelah menghitung waktu secara mental, dia memutuskan bahwa mungkin sudah waktunya untuk pergi menemui Dr. Mo. Zhang Tai tidak keberatan, mengikuti Han Li ke rumah Dr. Mo. Ada deretan rak buku di sepanjang keempat dinding kediaman Dr. Mo. Rak-rak ini penuh sesak dengan berbagai buku. Mo tua, punggung Dr. Mo ditekan erat ke kursinya saat dia sedang asyik membaca buku di tangannya. Dia sepertinya tidak memperhatikan kedatangan kedua orang itu, dia juga tidak mendengar salam mereka. Bagaimanapun, mereka berdua masih anak-anak, jadi ketika mereka melihat Dr. Mo mengabaikan mereka bingung harus berbuat apa, tidak yakin tindakan apa yang terbaik. Dengan demikian, mereka hanya bisa berdiri di satu sisi dan menunggu. Akhirnya, pada saat kaki Han Li mulai mati rasa, Dr. Mo perlahan meletakkan bukunya di atas meja di sebelahnya. Dia dengan dingin menatap kedua anak itu dan mengambil cangkir tehnya untuk minum beberapa teguk sebelum perlahan berkata, "Mulai hari ini, kalian berdua akan diterima sebagai murid tidak resmi saya. Saya akan mengajari Anda beberapa pengetahuan umum tentang memilih tanaman obat dan memurnikan obat-obatan. Saya juga dapat mengajari Anda berdua beberapa teknik penyembuhan yang menyelamatkan jiwa. Tapi saya sama sekali tidak akan mengajari Anda seni bela diri apapun." Dr. Mo tanpa ekspresi meletakkan cangkir tehnya. "Saya akan mengajari Anda 2 set nyanyian kultivasi tubuh dan spiritual. Meskipun tidak akan memungkinkan Anda untuk berhasil menaklukkan musuh Anda, itu akan memperkuat tubuh Anda. Jika kalian benar-benar ingin belajar seni bela diri, Anda bisa mempelajarinya dari beberapa instruktur lain. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan keberatan,
Tetapi saya akan memeriksa kemajuan Anda pada rangkaian nyanyian kultivasi ini dalam waktu setengah tahun. Jika Anda tidak memenuhi standar, saya akan memaksa Anda untuk menjadi murid luar. Apakah kalian berdua mengerti? Nada bicara Dr. Mo tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. Sepertinya dia sangat mementingkan rangkaian nyanyian ini. Kami mengerti. Han Li dan Zhang Tai menjawab serempak. Kalian berdua harus pergi sekarang. Kembalilah besok pagi. Dr. Mo melambaikan tangannya pada mereka berdua, memberi isyarat agar mereka keluar. Dia kemudian mengambil bukunya dan mulai membacanya lagi. Sebelum Han Li pergi, dia hanya bisa melirik buku di tangan Dr. Mo. Sayang sekali dia tidak tahu cara membaca. Dia hanya bisa mengatakan bahwa judul itu terdiri dari 3 karakter hitam besar. Sayangnya, Han Li tidak mengenali mereka. Begitu Han Li berjalan keluar dari kediaman Dr. Mo, Han Li tidak bisa menahan nafas yang telah ditahannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi barusan, dia bahkan tidak berani bernapas di hadapan Dr. Mo. Pikirannya juga sangat tegang. Sekarang setelah dia pergi, dia segera mengendur, kembali ke keadaan normalnya. Selama beberapa hari berikutnya, kegembiraan Han Li tidak pernah pudar. Dia akhirnya menjadi murid dari Sekte 7 Misteri. Meskipun dia masih seorang murid tidak resmi, itu masih lebih baik daripada anak-anak yang telah dikirim pulang. Bahkan jika dia tidak lulus ujian dalam setengah tahun, dia masih bisa menjadi murid luar seperti paman ketiga. Menurut pendapat Han Li, paman ketiga adalah orang dengan status dan posisi yang hebat, jadi dia tidak mempermasalahkan ujian dalam waktu setengah tahun. Dia bahkan diam-diam berharap dari lubuk hatinya bahwa dia tidak akan lulus. Dengan begitu, dia bisa meninggalkan gunung lebih awal untuk melihat orang tua dan adik perempuannya yang paling dicintainya. Selama beberapa hari berikutnya, Dr. Mo akan mengajari mereka beberapa pengetahuan pengobatan di pagi hari. Di sore hari, dia akan membuat mereka mempelajari 12 meridian utama tubuh, saluran energi, dan lokasi titik akupuntur. Adapun sedikit dia mengajari mereka seni bela diri, dia membuat mereka mempertahankan kuda-kuda dan memukul boneka jerami. Sebulan kemudian, mereka berdua benar-benar terisolasi dari anak-anak lain. Mereka tidak lagi menghabiskan waktu untuk mempelajari hal lain selain mantra. Sejak Dr. Mo mulai mengajar mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlatih nyanyian tanpa nama. Dr. Mo dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak menceritakan nyanyian itu kepada orang lain. Jika bahkan sebagian kecil bocor, Dr. Mo akan menghukum mereka dengan keras dan mengeluarkan mereka dari masa magangnya. Selama periode waktu ini, Han Li mulai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Sekte 7 Misteri dan Dr. Mo. Sekte 7 Misteri memiliki seorang murid bernama Wang Lu, yang memiliki ajaran yang diturunkan oleh 7 tertinggi yang berdaulat. Wang Lu menjadi pemimpin sekte dari 7 sekte misteri, dan dia membagi sekte tersebut dengan bantuan 3 pemimpin sekte lainnya. Mereka membagi sekte menjadi 2 segmen, cabang dalam dan luar. Cabang luar memiliki total 4 divisi, yaitu divisi Flying Bird, divisi pengumpulan harta karun, divisi 4 laut, dan divisi Blade Eksternal. Cabang dalam juga memiliki 4 divisi, yaitu divisi 100 Tempah, divisi 7 tertinggi, divisi bakti, dan divisi pedang darah. Selain cabang dalam dan luar, Dr. Mo awalnya bukan murid dari Sekte 7 Misteri. Beberapa tahun yang lalu, pemimpin Sekte Wang dengan ceroboh jatuh ke dalam perangkap musuh saat berada di luar Gunung Pelangi Surgawi dan terluka parah oleh beberapa serangan dari pihak lawan. Saat dia goyah di ambang kematian, sekutunya tidak dapat berbuat apa-apa. Saat itu, mereka kebetulan bertemu dengan Dr. Mo yang penyembuhannya brilian dan obat-obatan efektifnya menyelamatkan nyawa pemimpin Sekte Wang. Pemimpin Sekte Wang tentu saja merasa sangat berterima kasih kepada Dr. Mo. Dia kemudian menemukan bahwa selain keahlian medisnya yang mendalam, Dr. Mo adalah seorang praktisi seni bela diri yang kuat, yang meyakinkan pemimpin Sekte Wang untuk mengundang Dr. Mo untuk bergabung dengannya. Sekte. Para tetua dengan hati-hati memilih lembah kecil di pegunungan untuk mendirikan tempat tinggal khusus untuk penggunaan Dr. Mo untuk membuat perpindahan senyaman mungkin. Lembah itu segera menjadi tempat yang dihormati dalam 7 misteri sekte berkat Dr. Mo.
Meskipun tidak ada murid yang pernah menyaksikan keahliannya, mereka juga tidak tahu seberapa kuat seni bela dirinya. Dr. Mo telah menggunakan keahlian medisnya yang brilian untuk menyelamatkan nyawa beberapa murid. Jadi, meskipun dia biasanya tanpa ekspresi dan tidak banyak bicara, dia menerima banyak rasa hormat dari murid-murid batin. Chapter 7. Kesulitan berkultivasi. Han Li perlahan mentransfer energi dari meridiannya kembali ke dantiannya. Dia telah berhasil mencapai siklus ke-7 sirkulasi Qi hari ini, dan Han Li tahu bahwa tubuhnya telah mencapai batas dari apa yang bisa ditanganinya. Jika dia mencoba melakukan siklus lain, semua meridiannya akan benar-benar pecah, menimbulkan rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Meskipun dia adalah orang yang berani, Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin memikirkan rasa sakit ini. Sudah setengah tahun sejak Han Li bergabung dengan sekte tersebut, dan ujian resmi murid tidak resmi telah berakhir sedikit lebih dari 2 bulan yang lalu. Hanya sebagian kecil dari murid tidak resmi yang secara resmi dipromosikan ke cabang dalam. Kebanyakan murid tidak resmi tidak dapat melewati titik ini dan tidak punya pilihan lain selain mengepak barang-barang mereka dan menjadi murid cabang luar. Anak-anak yang tidak lulus umumnya akan masuk ke divisi pengumpulan harta karun atau divisi burung terbang. Bagi mereka yang menunjukkan penampilan luar biasa, mereka akan menerima satu langkah lebih jauh dalam pelatihan mereka dan kemudian akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan divisi blade eksternal yang lebih dihormati. Tentu saja, wajar jika divisi 4 laut adalah yang paling dihormati dari 4 divisi. Tetapi sayangnya, mereka hanya menerima mereka yang membuat nama untuk diri mereka sendiri melalui seni bela diri mereka. Jika seseorang tidak memiliki tingkat keahlian tertentu dalam seni bela diri, tidak ada gunanya bagi mereka untuk bermimpi bergabung dengan divisi 4 laut. Anak-anak yang belum dewasa dan tidak berpengalaman ini bahkan kurang layak disebut. Ketika Han Li mengingat detail pemeriksaan dari 2 bulan yang lalu, dia merasa sedikit takut. Beberapa lusin mil jauhnya dari Celestial Rainbow Mountains adalah gunung terpencil tetangga di mana sekelompok orang sedang berdebat. Ada beberapa murid senior yang unggul dalam seni bela diri dan sangat terkunci dalam pertempuran. Dengan setiap ujian, Han Li hanya bisa merasakan sedikit kegembiraan di atas penderitaan orang lain. Selama mereka tinggal di Sekte 7 Misteri, Han Li dan Zhang Tai belum pernah mengikuti ujian yang begitu menakutkan sebelumnya. Dr. Mo telah mengatakan bahwa pemeriksaannya hanya akan menguji mereka pada nyanyian kultivasi, tetapi Han Li tidak percaya tes itu akan semudah kedengarannya. Melihat ke belakang, Han Li dapat dengan jelas mengingat upaya keras yang harus dia lakukan dalam kultivasinya. Menurut Dr. Mo, nyanyian peramal ini hanya satu bagian dari satu set. Dalam waktu setengah tahun, Han Li dan Zhang Tai telah berhasil memahami lapisan pertama dari mantra kultivasi, yang akan diperiksa oleh Dr. Mo. Jika keduanya mampu mengatasi harapan Dr. Mo, maka mereka bisa menjadi murid pribadi Dr. Mo dan bahkan berbagi manfaat yang sama dengan murid batin. Belum lagi, Han Li juga telah mendengar dari orang lain bahwa perlakuan yang diterima murid dalam dan murid luar sangat berbeda sehingga berbicara banyak tentang betapa besar perbedaan antara keduanya. Dia kemudian menyadari betapa bodohnya dia dan membuang segala pikiran untuk menjadi murid batin. Han Li akan puas hanya dengan bergabung dengan Sekte 7 Misteri dan menerima beberapa perak untuk dikirim kembali ke keluarganya. Segala sesuatu yang lain tampak tidak relevan karena, di atas segalanya, dia benar-benar ingin membantu keluarganya yang miskin. Satu-satunya tujuannya adalah untuk dapat membawa pulang uang sehingga ia dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah mempelajari nyanyian Dr. Mo, Han Li tidak pernah berhenti berkultivasi. Dia menghabiskan setiap saat siang dan malam tanpa henti berlatih mantra. Karena Dr. Mo tidak memberi mereka petunjuk tentang cara berkultivasi, Han Li hanya bisa berteori sendiri. Setelah berdiskusi dengan pembudidaya muda lainnya, dia menemukan bahwa mereka menggunakan energi yang positif dari 7 misteri, sebuah metode kultivasi bermeditasi sendiri. Mengandalkan mantra dan energi yang positif, ia berkultivasi dengan tekun selama 3 bulan,
tetapi Han Li terkejut menyadari bahwa kemajuannya sangat lambat. Dia telah menghabiskan banyak usaha, namun dia dihargai dengan satu benang kecil energi dingin di dalam tubuhnya. Energinya sangat kecil sehingga dia hampir tidak bisa menyadari bahwa energi itu ada di sana. Jika dia tidak memeriksa tubuhnya dengan hati-hati untuk mendapatkan hasil, dia tidak akan memperhatikan untaian energi. Mungkinkah ini truki yang dibicarakan oleh para instruktur? Han Li tiba-tiba menyadari hal ini. Murid-murid lain yang mengolah energi yang positif telah memberitahunya bahwa ada aliran energi hangat dan ki yang berbeda yang dihasilkan di dalam tubuh mereka. Namun, benang energi di tubuh Han Li sangat dingin, benar-benar berlawanan dengan energi yang diperoleh dari mengolah energi yang positif. Melihat hasilnya, jelas Han Li sangat jauh tertinggal dari murid-murid lainnya. Mereka yang menggunakan ki sejati dari kultivasi energi yang positif mampu membuat lubang seukuran kepalan tangan melalui batang pohon kecil dan melompat 3 meter ke udara. Han Li, bagaimanapun, setelah mengedarkan ki aneh di tubuhnya, merasa praktis tidak berbeda dari keadaan normalnya. Satu-satunya perbedaan yang dia tahu adalah bahwa semangatnya lebih kuat dan nafsu makannya bahkan lebih rakus daripada sebelum dia datang ke gunung. Tapi apa gunanya itu, melihat bahwa anak-anak lain di pegunungan mendapatkan kekuatan yang konyol, Han Li tidak bisa menahan perasaan sedih. Setelah menyadari bahwa dia hampir tidak membuat kemajuan, Han Li hampir menyerah pada kerja kerasnya selama beberapa bulan. Dia berpikir bahwa dengan jarak yang begitu jauh antara dirinya dan yang lain, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar anak-anak lain dalam sisa waktu sebelum tes Dr. Mo dan berhasil lulus. Akan lebih baik untuk merencanakan perjalanannya kembali ke rumah. Kebetulan, suatu hari Han Li menemukan Zhang Tai yang sedang berkultivasi dan menyadari sesuatu. Sejak Zhang Tai memulai kultivasinya dengan nyanyian rumus misterius ini, tubuhnya tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Tidak ada efek, bahkan tidak sedikit truki yang bisa dilihat. Mengetahui bahwa dia setidaknya berhasil membentuk satu untai truki, Han Li mendapatkan kembali kepercayaan yang telah dia buang sebelumnya. Dengan sisa waktu, dia mati-matian mencoba mengolah nyanyian orakular. Dia bekerja lebih keras dari sebelumnya, berlatih seperti orang gila. Han Li mulai menggunakan setiap detik untuk bermeditasi dan berkultivasi. Bahkan ketika dia sedang tidur, dia menjaga tubuhnya tetap tegak dalam posisi meditasi dengan harapan mendapatkan sedikit terobosan. Tentu saja, metode pelatihan intensif ini tidak dapat dipertahankan lebih dari beberapa hari. Jika dia memaksakan dirinya melewati batasnya, kurang tidurnya akan membuatnya tidak dapat berkultivasi secara efisien. Yang paling membingungkan Han Li adalah setelah Dr. Mo menyampaikan mantra orakular kepada mereka berdua, dia berhenti berinteraksi dengan mereka. Bahkan pertanyaan mereka tentang kultivasi telah diabaikan olehnya seolah-olah dia bahkan tidak menyadari keberadaan mereka. Setiap hari, Dr. Mo akan mengeluarkan buku dengan 3 karakter hitam tertulis di sampul belakang dan mempelajarinya, menatap tajam seolah-olah baris teks menguraikan gambar seorang wanita cantik dan sampulnya terbuat dari emas murni. Pada awalnya, Han Li dan Zhang Tai berpikir bahwa Dr. Mo tidak lagi ingin menjadi dokter, melainkan belajar dengan giat untuk lulus ujian kekaisaran. Namun, setelah kedua anak itu belajar membaca, mereka mengenali 3 kata di sampul belakang, yang berbunyi, Kitab Panjang Umur. Dr. Mo sedang membaca buku tentang bagaimana mengkultivasi diri sendiri sampai memperpanjang umur seseorang. Pada saat itu, kedua anak itu tiba-tiba menyadari bahwa Dr. Mo tidak berusaha untuk lulus ujian kekaisaran. Dia mencoba hidup ribuan tahun seperti kura-kura sungai. Chapter 8. Memasuki sekte sebagai murid. Setelah setengah tahun berkultivasi tanpa henti, Han Li akhirnya akan mengikuti tes Dr. Mo. Zhang Tai gelisah saat dia berdiri di dekat Han Li. Tingkah lakunya tidak ada yang aneh. Zhang Tai telah memberitahu Han Li bahwa selama 6 bulan terakhir, dia tidak membuat kemajuan dalam mantra peramal yang diberikan kepada mereka oleh Dr. Mo. Han Li tahu bahwa upaya Zhang Tai dalam mengembangkan mantra peramal tidak kalah intens dari upayanya sendiri. Meskipun Zhang Tai tidak seperti Han Li, yang berlatih seperti orang gila,
upaya yang dia lakukan masih bisa dianggap teliti dan rajin. Anehnya, nyanyian peramal tampaknya tidak berguna bagi Zhang Tai. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, dia tidak dapat menghasilkan efek sekecil apapun. Sepertinya Zhang Tai tidak akan pernah berhasil mengolah mantra peramal. Pikiran Han Li gelisah. Dia tahu bahwa Zhang Tai mungkin akan gagal dalam ujian. Meskipun Han Li sedikit berhasil dalam mempelajari mantra, dia tidak lebih kuat dari Zhang Tai dalam hal apapun, jadi ada kemungkinan besar keduanya gagal dalam ujian Dr. Mo. Khawatir yang terburuk, Han Li rajin berkultivasi. Pada saat ujian, energi aneh yang mengalir di tubuhnya meningkat sedikit. Jika energi itu setipis sehelai rambut di masa lalu, sekarang sedikit lebih tebal, menyerupai seutas kapas. Meski begitu, ini tidak meyakinkan Han Li, yang khawatir dia tidak akan lulus ujian Dr. Mo. Apakah kalian sudah siap? Biarkan saya melihat buah dari kultivasi Anda. Dr. Mo menyipitkan matanya saat dia duduk dan dengan dingin menatap mereka berdua. Kami siap. Han Li dan Zhang Tai hanya bisa memasang wajah berani dan setuju. Dr. Mo perlahan bangkit dari kursinya dan berdiri. Dia meletakkan buku yang sepertinya selalu ada di dekatnya di atas meja. Ulurkan tanganmu, sirkulasikan ki Anda untuk saya lihat. Dr. Mo memegang pergelangan tangan kanan Zhang Tai dengan satu tangan dan meletakkan tangannya yang lain di atas dantian Zhang Tai. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Dr. Mo menarik tangannya dan mengevaluasi Zhang Tai dengan cermat. Wajah Zhang Tai memerah saat dia dengan gugup meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Dr. Mo. Dia tahu Dr. Mo pasti telah menemukan bahwa dia tidak membuat kemajuan dalam nyanyian peramal dan mungkin akan menghukumnya untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua. Giliranmu. Yang mengejutkan mereka, Dr. Mo bahkan tidak menunjukkan indikasi sedikit pun bahwa dia akan menghukum Zhang Tai. Beberapa tanda kekecewaan yang melintas di mata Dr. Mo adalah satu-satunya reaksi yang dimiliki Dr. Mo. Setelah memeriksa Zhang Tai, dia menoleh ke Han Li dan memberi isyarat padanya untuk mendekat. Dia kemudian memegang pergelangan tangan Han Li dan memulai pemeriksaan. Sentuhannya terasa seperti es. Itu tidak terasa seperti sentuhan manusia hidup. Han Li merenung dalam pikirannya. Kulit di tangan Dr. Mo kering dan penuh kapalan. Saat ia memegang tangan Han Li bisa merasakan gelombang sedikit rasa sakit yang tajam. Mungkin itu karena gangguan eksternal membuat energi di dalam tubuh Han Li gelisah, tetapi aliran energi aneh itu sebenarnya mulai bersirkulasi dengan sendirinya. Itu mengalir melalui meridian dan saluran energinya, melewati semua titik akupunturnya dari dantian ke kepalanya, dan mengalir ke keempat anggota tubuhnya. Itu menyelesaikan satu siklus penuh sebelum mengalir kembali ke dantiannya. Saat aliran energi aneh beredar ke seluruh tubuhnya, rasa sakit Han Li dari sentuhan Dr. Mo segera menghilang. Ai, Dr. Mo tanpa sadar mengeluarkan suara terkejut. Tampaknya dia telah menemukan aliran energi aneh di tubuh Han Li. Cepat, edarkan energimu sesuai dengan nyanyian yang aku ajarkan padamu sekali lagi. Meskipun Dr. Mo mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya, jejak kegilaan dan kegembiraan masih melintas di matanya, menyebabkan Han Li diam-diam khawatir. Perlahan, biarkan aku melihat baik-baik. Dr. Mo menambahkan saat nada suaranya yang biasanya dingin menjadi tergesa-gesa, meletakkan tangannya yang lain di dantian Han Li. Han Li bisa merasakan kedua tangan Dr. Mo sedikit gemetar. Saat Han Li mengedarkan energi aneh itu, Dr. Mo menjadi sangat gelisah. Tidak buruk, perasaan ini adalah perasaan yang saya inginkan. Saya tidak salah. Hahaha, Dr. Mo, setelah pemeriksaan menyeluruh, tidak bisa lagi menahan diri dan mulai tertawa gila. Kedua tangannya mencengkeram bahu Han Li dengan erat. Bahkan matanya yang biasanya sipit membesar saat menatap tajam ke arah Han Li. Seolah-olah dia telah melihat harta karun yang langka dan berharga. Matanya berkedip dengan jejak kegilaan yang samar. Telinga Han Li berdenging karena tawa Dr. Mo yang tak henti-hentinya dan dia merasakan sedikit rasa sakit di bahunya. Melihat kegilaan di mata Dr. Mo, Han Li tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Bagus, sangat bagus.
Dari ekspresi wajah Han Li, Dr. Mo tahu bahwa dia ketakutan. Baru saat itulah Dr. Mo menyadari bahwa dia terlalu bersemangat. Dengan demikian, dia mengendalikan dirinya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Di masa depan, Anda harus bekerja sekeras Anda bekerja sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan dipromosikan menjadi murid pribadi saya. Setelah mengatakan itu, Dr. Mo melepaskan cengkeramannya yang erat di bahu Han Li dan terus menepuknya untuk memberi semangat. Dr. Mo mendapatkan kembali tampilan tenangnya yang biasa seolah-olah kehilangan kendalinya tidak pernah terjadi. Tapi dari pandangannya sesekali pada Han Li, orang bisa tahu bahwa dia masih sangat bersemangat. Adapun kamu, Dr. Mo akhirnya mengalihkan pandangannya ke Zhang Tai. Zhang Tai terguncang oleh peristiwa yang terjadi sebelumnya. Melihat bahwa Dr. Mo mengalihkan topik pembicaraan kepadanya, Zhang Tai terbangun dari linglungnya dengan kaget. Hanya berpikir bahwa dia gagal dalam penilaian dan akan diminta untuk meninggalkan gunung menyebabkan jejak kepahitan muncul di wajah Zhang Tai saat dia menatap Dr. Mo. Bakatmu dipertanyakan. Meskipun dalam jangka waktu yang lama, Anda masih tidak dapat menghasilkan sedikit pun energi. Menerima Anda sebagai murid pribadi saya akan terlalu merepotkan. Dr. Mo berulang kali menggelengkan kepalanya. Hati Zhang Tai jatuh ke dasar jurang setelah melihat Dr. Mo menggelengkan kepalanya. Tapi tiba-tiba, Dr. Mo sepertinya memikirkan sesuatu yang menarik saat dia menatap Zhang Tai dengan ekspresi aneh di matanya. Melihat struktur tulangmu, aku mungkin punya teknik yang cocok untukmu. Saya hanya ingin tahu apakah Anda mau belajar dari saya. Pergeseran percakapan Dr. Mo yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Seolah-olah Dr. Mo ingin membiarkan Zhang Tai lulus ujian. Saat Zhang Tai mendengar Dr. Mo, bagaimana dia bisa menolak tawaran itu, dia segera memberikan persetujuannya dan mengatakan bahwa dia akan bersedia untuk belajar dari Dr. Mo. Bagus sekali, kalian berdua bisa berangkat dulu. Besok, saya akan memberikan Anda berdua teknik kultivasi baru. Dapat dilihat bahwa semangat Dr. Mo saat ini luar biasa. Han Li dan Zhang Tai keduanya saling memandang dan merasa bahwa ujian hari ini penuh dengan liku-liku. Lagi pula, keduanya benar-benar lulus, membuat mereka berdua puas dan senang. Chapter 9. Jalan Gajah Lapis Baja. Melihat ke belakang, Han Li tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. Dalam setengah tahun yang dihabiskan Han Li bersama Zhang Tai, karena kepribadian mereka cocok satu sama lain, keduanya secara alami menjadi teman yang sangat dekat. Han Li perlahan berdiri dari posisi bersila dan menggosok betisnya. Setelah duduk dalam posisi bersila dan bermeditasi untuk waktu yang lama, kakinya menjadi mati rasa, dan bahkan beberapa aliran darahnya terasa tersumbat. Setelah meremasnya selama beberapa waktu, kakinya kembali ke keadaan normal. Berdiri, Han Li membersihkan dirinya dengan kebiasaannya yang biasa sebelum keluar dari kamar batu. Memalingkan kepalanya ke belakang untuk melihat ruang batu yang digunakan untuk budidaya, Han Li tidak bisa menahan diri untuk mencibir dirinya sendiri. Seluruh ruangan ini terbuat dari granit padat sedangkan pintunya terbuat dari potongan krosidolite raksasa. Jika manusia normal ingin masuk ke ruangan ini, dia harus menghabiskan setidaknya 3 jam meretas pintu dengan kapak besar. Di Sekte 7 Misteri, hanya pemimpin sekte, sesepuh, dan kepala divisi yang diizinkan menggunakan jenis ruang budidaya senyap ini. Bahkan murid batin tidak diizinkan untuk menggunakannya sesuka mereka. Ruang kultivasi ini dibuat untuk mereka yang mempraktikkan teknik kultivasi mendalam untuk menjaga latihan mereka dari gangguan eksternal dan untuk mencegah penyimpangan Qigong. Han Li tidak tahu metode apa yang digunakan Dr. Mo, tetapi sekte entah bagaimana memberinya penggunaan ruang batu budidaya pribadinya, yang dibangun di sisi tebing lembah Tangan Dewa. Setelah ruang kultivasi dibangun, Dr. Mo telah menetapkannya untuk penggunaan tunggal Han Li. Melihat hadiah seperti itu, Han Li tidak bisa tidak merasa rendah hati dengan kebaikan hati Dr. Mo. Perlakuan Dr. Mo terhadap Han Li mungkin terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sejak Han Li menjadi murid resminya, Dr. Mo secara pribadi mencelupkan ke dalam persediaan herbalnya sendiri untuk dikonsumsi Han Li.
Tidak hanya itu, Dr. Mo juga membuat pemandian obat yang tidak diketahui untuknya untuk merendam tubuhnya. Han Li tidak tahu jenis herbal apa yang digunakan, tetapi saat dia melihat dokter dengan hati-hati memurnikan ramuan itu, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi mengungkapkan sebuah petunjuk keengganan. Bahkan Han Li bisa mengetahui bahwa ramuan ini sangat berharga. Jelas, manfaat ini sangat berguna baginya, menyebabkan kecepatan kultivasi Han Li meningkat beberapa kali lipat. Han Li baru-baru ini berhasil menguasai lapisan pertama dari mantra formula misterius yang diberikan kepadanya oleh Dr. Mo. Selama prosesnya menerobos, meridiannya hampir pecah beberapa kali dan dia menderita beberapa cedera internal sedang. Tapi berkat keahlian Dr. Mo dalam seni penyembuhan, luka pada meridiannya dengan mudah diperbaiki, dan dengan bantuan ramuan obat, Han Li tidak menderita kerusakan permanen yang serius. Setiap kali Han Li terluka ringan, Dr. Mo akan menjadi lebih khawatir daripada Han Li sendiri. Kekhawatiran ini memanifestasikan dirinya selama dia merawat Han Li, membuat Dr. Mo sangat tegang. Hanya ketika luka Han Li mulai pulih, dia menghela nafas lega. Kekhawatiran Dr. Mo jauh melampaui hubungan normal antara guru dan murid dan menyebabkan Han Li merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi tersebut. Jika bukan karena paman ketiganya atau fakta bahwa tidak ada yang pernah keluar dari lembah ini, Han Li akan berpikir bahwa Dr. Mo sebenarnya adalah kerabatnya yang telah lama hilang berdasarkan perhatian yang telah ia tunjukkan kepada Han Li. Berjalan keluar dari ruang kultivasi, Han Li dengan malas meregangkan tubuhnya dan berjalan menjauh dari tebing. Setelah ia menjadi murid resmi, Han Li dan Zhang Tai pindah dari tempat asal mereka ke rumah pribadi mereka sendiri. Saat dia melewati kamar Zhang Tai, Han Li melirik ke dalam. Ternyata, Zhang Tai tidak ada di dalam. Han Li berpikir bahwa dia mungkin berada di dekat air terjun Crimson Water Peak, mengembangkan teknik seni bela diri barunya. Setelah pemeriksaan, Dr. Mo menginstruksikan Han Li untuk terus berlatih mantra-mantra dan menolak untuk mengajarinya seni bela diri. Namun, dalam upaya untuk menenangkan Han Li, Dr. Mo secara pribadi menginstruksikan Han Li dalam seni penyembuhan tanpa menahan apapun. Setiap kali Han Li memiliki pertanyaan tentang obat-obatan, Dr. Mo akan langsung menjawab, bahkan sampai membiarkan Han Li melihat-lihat berbagai buku di perpustakaan Dr. Mo untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya. Adapun Zhang Tai, Dr. Mo memenuhi janjinya sebelumnya dan memberikan satu set seni bela diri kepadanya. Seni bela diri yang dipraktikkan Zhang Tai sangat aneh. Menurut Dr. Mo, itu adalah cabang seni bela diri yang sangat tidak jelas bernama Jalan Gajah Lapis Baja. Bahkan nama seni bela diri yang satu ini sudah jarang terdengar, apalagi keberadaan praktisi yang benar-benar membudidayakannya. Ini berbeda dari seni bela diri praktisi biasa di Jianghu. Umumnya, perkembangan kultivasi untuk seni bela diri normal berkisar dari yang mudah hingga yang sulit. Saat level meningkat, begitu juga kesulitannya. Jadi, semakin tinggi levelnya, semakin banyak upaya yang diperlukan seseorang untuk mencapai terobosan. Gaya seni bela diri khusus Zhang Tai dibagi menjadi 9 lapisan, dengan 3 lapisan awal yang paling mudah untuk diolah, mengikuti prinsip yang sama seperti seni bela diri biasa. Namun, mulai dari lapisan keempat, kesulitan menerobos meningkat ke tingkat yang mengerikan selain menderita serangan balasan yang menyiksa yang disebabkan oleh berlatih Jalan Gajah Lapis Baja. Banyak pembudidaya dari rangkaian seni bela diri ini tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa dan akan menghentikan perkembangan mereka di tingkat keempat. Setelah menerobos dari lapisan ke-6 ke lapisan ke-7, tidak akan ada kemacetan lebih lanjut, dan kultivasi akan jauh lebih lancar. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa pembudidaya harus menderita serangan bulanan rasa sakit yang hebat. Hal ini mengintimidasi banyak orang yang ingin berkultivasi Jalan Gajah Lapis Baja. Cabang seni bela diri khusus ini perlahan-lahan sekarat. Gaya seni bela diri ini sangat aneh. Ketika mencapai level yang cukup tinggi, kekuatannya akan menjadi sangat mencengangkan. Dikatakan bahwa mereka yang mencapai lapisan ke-9 memiliki tubuh sekuat batu permata. Mereka kebal terhadap semua senjata, bahkan api dan air, bahkan serangan telapak tangan, teknik tinju, dan pedang serta pedang legendaris tidak akan bisa melukai mereka. Tetapi yang paling membuat orang iri adalah setelah mengolah cabang seni bela diri ini,
para praktisi akan memperoleh kekuatan gajah yang luar biasa. Setelah mencapai level yang cukup tinggi, kekuatan mereka tidak akan terbatas. Mereka mampu menangkap serigala hidup dan mencabik-cabik harimau, serta prestasi tak tertandingi lainnya. Mereka yang pernah mendengar tentang gaya ini takut sekaligus mengaguminya. Selain pencipta seni bela diri ini, tidak ada individu lain yang berhasil mengolahnya hingga lapisan ke-9. Legenda mengatakan bahwa pencipta seni bela diri ini lahir tanpa rasa sakit. Itulah alasan mengapa dia mampu menciptakan seni bela diri yang sesat dan mengeksekusinya dengan potensi terbesarnya. Meskipun Dr. Mo telah menjelaskan manfaat dan konsekuensi secara keseluruhan kepada Zhang Tai tidak khawatir tentang bahaya yang dapat ditimbulkannya pada tubuhnya. Dia mendambakan kekuatan yang dapat dibawa oleh jalan gajah lapis baja dan berjanji akan segera berkultivasi dalam gaya seni bela diri ini. Bahkan tanpa mencari gaya lain yang cocok untuknya, Zhang Tai telah mencapai puncak lapisan pertama dalam 2 bulan. Untuk menembus lapisan pertama jalan gajah lapis baja, Dr. Mo menyarankan bahwa setiap sore, Zhang Tai harus pergi ke air terjun Crimson Water Peak dan berkultivasi di bawah pengaruh gelombang air. Menurut Zhang Tai, metode ini benar-benar memiliki efek yang saleh. Perbedaan antara puncak lapisan pertama dengan lapisan kedua hanya setipis kertas, dan selama dia bekerja sedikit lebih keras, dia akan menembus kemacetan dengan relatif mudah. Chapter 10. Botol Misterius. Han Li perlahan mengikuti jalan dari lembah tangan dewa karena kebiasaan. Langkahnya otomatis membawanya menuju Crimson Water Peak. Dia tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini, dan karena itu, dia mengikuti jadwal normalnya dan mengunjungi Zhang Tai yang sedang berlatih di Crimson Water Peak. Zhang Tai meringis kesakitan, membiarkan dampak air terjun meredam tubuhnya saat dia mengolah jalan gajah lapis baja. Tidak semua orang bisa menahan rasa sakit yang menyiksa dari budidaya seni bela diri khusus ini. Bahkan lapisan pertama sudah mengharuskan seseorang untuk menderita rasa sakit yang luar biasa. Untuk mencapai lapisan ke-9, bukankah itu membutuhkan seseorang untuk berkultivasi sampai gila, kehilangan kulit mereka dalam prosesnya? Aku ingin tahu apakah Zhang Tai sudah menyesali keputusannya sebelumnya. Siksaan yang menyiksa yang harus dialami seseorang untuk berlatih jalan gajah lapis baja tidak mungkin dibayangkan, pikir Han Li sambil berjalan, dengan sembarangan menendang dedaunan dan dahan yang tumbang yang menghalangi jalannya. Mungkin setelah beberapa hari lagi, kita berdua akan pergi dan memohon kepada Dr. Mo untuk keterampilan seni bela diri lain untuk Zhang Tai sehingga dia tidak perlu menderita rasa sakit yang menyiksa setiap kali dia berlatih. Setelah tenggelam dalam pikirannya mencoba memikirkan metode untuk memungkinkan Zhang Tai melarikan diri dari jalur latihan yang menyiksa ini, Han Li perlahan-lahan membangunkan dirinya untuk melihat sekelilingnya. Han Li memiringkan kepalanya saat dia menatap barisan pepohonan di sisinya. Saat ini, tahun itu mendekati tahap akhir musim gugur. Cabang-cabang pohon semuanya telanjang dan tanpa daun. Tumpukan batang dan daun mati melapisi jalan-jalan kecil. Berjalan di atasnya terasa seperti berjalan di atas kapas. Han Li merasa pengalaman ini sangat nyaman. Pada saat itu, suara senjata beradu terdengar dari puncak gunung terdekat, serta sorak-sorai yang nyaring. Setelah mendengar suara-suara itu, Han Li melirik ke arah puncak gunung, kesal karena suasana hatinya yang baik telah terganggu. Suara itu datang dari murid-murid divisi 100 Tempa. Mereka melatih murid-murid yang dipilih untuk bergabung dengan divisi mereka dalam berbagai seni persenjataan. Setiap kali Han Li melihat anggota sekte lain berkumpul dan menjalani sesi pelatihan mereka, sedikit kecemburuan muncul di hatinya. Dia ingin menggunakan senjata asli dan menunjukkan keahliannya juga. Sayang sekali, setelah dia secara resmi menjadi murid di bawah Dr. Mo, dia dilarang keras mempraktikkan hal-hal seperti itu. Dr. Mo sangat menekankan bahwa Han Li harus mencurahkan seluruh waktunya untuk nyanyian peramal tanpa nama. Oleh karena itu, Han Li hanya bisa menatap dengan mata lebar dan iri. Kadang-kadang, untuk menggaruk gatalnya, dia akan meminjam beberapa senjata dari beberapa anggota sekte lain yang berhubungan baik dengannya dan berlatih dengan mereka.
Seberapa bergunakah untuk mengolah nyanyian misterius itu? Sampai sekarang, Han Li belum melihat efek positif dari kultivasinya yang konstan. Murid lain telah memperkuat tubuh mereka dan menguasai teknik seni bela diri yang mengesankan. Jika jalur seni bela diri dibandingkan dengan maraton, Han Li yakin bahwa dia tetap di titik awal dan tidak maju sedikit pun. Bahkan Zhang Tai, yang telah berkultivasi selama 2 bulan, memiliki beberapa perubahan yang bermanfaat untuk ditunjukkan atas usahanya. Kulit dan ototnya menjadi lebih keras, dan tingkat kekuatannya juga terasa lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, jika Dr. Mo tidak menerima Zhang Tai sebagai murid tidak resmi, dia tidak akan lulus ujian murid tidak resmi 2 bulan lalu. Jika dia tidak lulus ujian, maka tinggal di gunung tidak mungkin, apalagi mengirim uang kembali ke rumah. Jika Zhang Tai tidak dapat mengembangkan cabang seni bela diri lain, jalannya akan tertutup selamanya. Di satu sisi, Han Li menggerutu tentang ketidakadilan situasi mereka. Di sisi lain, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa sejak dia lulus ujian Dr. Mo, dia tidak akan dikeluarkan dari Sekte 7 Misteri. Han Li mengalihkan pandangannya dari anggota sekte lainnya, tapi dia terus memikirkan perintah menjengkelkan dari Dr. Mo. Terganggu dan dengan semangat rendah, dia menatap 2 baris pohon di sepanjang jalan saat rasa sedih melandanya. Tiba-tiba, Han Li menghirup udara dingin seteguk, ekspresi wajahnya berubah jelek. Karena refleks, dia berjongkok dan menggunakan kedua tangannya untuk menjepit erat jempol kaki kanannya, menggandakan di atas rumput. Tiba-tiba, gejolak yang menyakitkan membuat Han Li tidak sadar. Wajahnya menjadi putih pucat saat gelombang rasa sakit yang berapi-api menyerang kaki kanannya. Jelas, Han Li secara tidak sengaja menendang benda yang sangat keras yang tersembunyi di tumpukan daun. Han Li melengkungkan tubuhnya dan menggunakan kedua tangannya untuk membungkus kakinya. Setelah dia menundukkan kepalanya dan melepas sepatunya, dia mulai memukuli jari kakinya yang terluka. Sementara otaknya dibanjiri rasa sakit, dia khawatir jari kakinya yang bengkak mungkin telah terluka sampai pada tingkat yang akan memengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Setelah waktu yang lama, Han Li menjulurkan lehernya dan mengintip ke bawah ketumpukan daun itu, mencoba menemukan batu yang durhaka dan pengecut yang menyebabkan dia terluka. Berbaring sembarangan, daun-daun yang jatuh semuanya berwarna kuning kemerahan yang sama. Mereka mengaburkannya dari menemukan target yang dia cari. Han Li mengerutkan dahinya dan mengamati tanah sebelum menemukan cabang pohon yang agak panjang dan tebal. Memegang cabang, dia berdiri dengan hati-hati. Tidak mau menyerah, Han Li menggunakan cabang di tangannya dan terus memeriksa tumpukan daun. Dia melihat sebuah benda seukuran kepalan tangan. Han Li berhenti sejenak dan mempertimbangkan objek di depannya. Pelakunya, objek maksiat yang melukai dirinya yang agung, sebenarnya berbentuk botol memanjang. Permukaannya ternoda oleh lumpur, dan warna aslinya tidak mungkin terlihat. Secara keseluruhan, itu terlihat sangat biasa. Awalnya, Han Li mengira ini adalah botol kecil biasa, tetapi di tangannya, botol itu sangat berat, beratnya sangat berbeda dari botol porselen biasa. Bisakah botol ini terbuat dari emas? Tidak heran itu menyebabkan begitu banyak rasa sakit ketika dia menendangnya. Tapi, botol yang terbuat dari emas sudah jarang terlihat dibuat dari emas. Ketertarikan Han Li pada botol ini memuncak saat dia untuk sementara melupakan gelombang rasa sakit yang timbul dari jari kakinya. Saat Han Li menyeka lapisan lumpur yang berlebih, warna asli botol mulai terungkap. Botol itu memancarkan cahaya hijau mengkilat, dan ada pola daun hijau hitam rumit yang terukir di permukaannya. Di kepala botol, ada tutup botol yang menutup rapat mulut botol. Mungkinkah interiornya menyembunyikan sesuatu yang berharga? Han Li meletakkan botol itu di dekat telinganya dan dengan lembut mengocok botolnya. Tetapi dia tidak merasakan gerakan apapun dari bagian dalam botol. Tidak mau menyerah, Han Li meletakkan tangannya di tutup botol dan mencoba membukanya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berhasil. Keingintahuan membara di hatinya, dan tepat ketika dia akan menggunakan metode lain untuk membukanya, rasa sakit dari kakinya tiba-tiba berkobar lagi. Sialan! Dia lupa bahwa jari kaki kanannya terluka setelah bersentuhan dengan botol porselen. Melihat cederanya, sepertinya dia tidak bisa mengunjungi Zhang Tai hari ini.
Han Li memutuskan untuk kembali ke kediamannya dan mengoleskan obat pada jari kakinya yang terluka sebelum meluangkan waktu untuk mencari tahu rahasia yang dipegang oleh botol misterius ini. Untuk menjaga botol agar tidak terlihat oleh orang lain, Han Li menyembunyikannya di dalam jubahnya terlepas dari seberapa kotor botol itu. Berbalik, dia terlatih-tatih langkah demi langkah kembali ke rumahnya. Bersambung ke chapter 11. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.